Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati kehidupan kita hari lepas hari, hingga pada saat ini boleh bersama-sama bersehati untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Bersama kita akan mengangkat pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Allah berkata, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Gloria Patri. Pembacaan bersama kita ambil dalam pengharapan orang Kristen. Kita akan membacanya secara silih bergantian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, meninggikan diri sama seperti dia yang
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cepat, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Kepala Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Besar setiamu. Bersama-sama kita akan bersahati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Jauh Solusiawati. Kami persilakan.
kasih. Kita masih tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ayat yang pertama, kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara ayat yang kedua, kemudian selanjutnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilakan nanti untuk bangku bagian sebelah kanan untuk memberikan masukan persembahan dulu, kemudian nanti bangku yang sebelah kiri. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki doa syafaat, doa syukur. Kami persilakan Saudari Minggu untuk memimpin doa syukur.
Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi dengan tema pengharapan. Namun sebelumnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji nama Tuhan. Kaulah harapan. Dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami silakan Bapak Penginjil Hadi yang menyampaikan firman Tuhan. Datang darimu, peganglah tanganku, dalam Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan pada hari ini kita juga bersyukur karena pernak-pernik Natal sudah ada di hadapan kita semua. Itu artinya bahwa kita sudah mau memasuki bulan Desember, masa-masa Natal, dan kita hari ini bersyukur masuk di masa Advent yang pertama, dan kita akan merenungkan satu tema tentang pengharapan. Karena Natal ataupun ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar atas saudara dan saya, atas kita sebagai manusia yang berdosa, Dia memberikan pengharapan itu dengan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di dalam ruangan ibadah ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Engkau, membaca firman-Mu, dan kami akan merenungkannya.
Tuhan, kami menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya Engkau menolong kami, berikan kepada setiap kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman ini dapat kami jadikan pegangan di dalam hidup kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman kami boleh berakar di dalam iman kami Tuhan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh berbuah sesuai dengan iman yang Kau taruh dalam hati kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membaca sekali lagi Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap kita punya pengalaman sakit. Apakah ada yang tidak pernah sakit? Semua pernah sakit. Dan kalau kita sakit itu rasanya tidak enak, badan kita pegel-pegel, linu-linu, meriang begitu ya. Sakit itu memang sesuatu tidak mengenakkan. Oleh karena itu tidak ada orang yang pengen sakit. Kalau pura-pura sakit ada, tidak ada orang yang pengen sakit. Sehingga ketika kita mengalami sakit di dalam tubuh kita pengen segera sembuh, apapun penyakit kita. Kita akan segera mencari obat yang bisa menolong supaya untuk meredakan ataupun menghilangkan rasa sakit itu. Kalau kita sudah berupaya minum obat segala macam ternyata tidak sembuh, sehingga penyakit itu terus mengganggu di dalam tubuh kita, maka kita akan pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter atau ke klinik. Kemudian sampai di klinik, kita juga melihat di sana bukan hanya kita sendirian yang datang. Di sana ternyata juga ada orang yang sedang antri untuk mendapatkan pertolongan dari dokter ataupun perawat yang sedang bertugas. Biasanya kalau kita datang ke klinik atau rumah sakit atau puskesmas, kita dikasih yang namanya kartu antri. Kita udah daftar, mungkin dikasih nomor antrian. Ya, ternyata nomor antrian itu sangat penting. Baik itu untuk orang yang datang ke rumah sakit untuk berobat, untuk orang yang urusan dengan pihak bank ataupun urusan-urusan yang lainnya. Ternyata kartu antri itu sangat manjur untuk mengatur orang supaya tidak berdesak-desakan, mengatur orang supaya tertib. Ternyata karena pada dasarnya orang kalau sudah sakit, kita kalau sudah sakit pengennya cepat-cepat segera tertangani, sehingga tidak berjubel-jubel untuk mendapatkan pertolongan. Nah, di
Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana di dalam kisah ini diceritakan tentang bagaimana orang sakit itu begitu banyak, begitu ya. Dikatakan sesudah itu ada hari Sabat orang Yahudi, tidak dikatakan ini hari Sabat apa. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berangkat ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem, kota Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam. Saya nggak bisa bayangkan kolamnya apakah ini masih ada atau sudah tidak ada. Saya tidak tahu, tidak menggali lebih dalam di dalam bagian ini, karena buat saya itu bukanlah sesuatu yang terlalu penting, karena di dalam kisah ini diceritakan bahwa di situ ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Orang percaya kalau mereka masuk ke situ setelah air itu berguncang begitu akan sembuh. Ternyata orang yang sakit bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak sekali, karena dikatakan bahwa di pintu gerbang itu ada 5 serambi. 5 serambi itu 5 teras. Dan terasnya mungkin cukup besar. Dan di teras-teras itu berbaring ataupun duduk ataupun mungkin orang sedang menunggu. Bukan bergiliran, tetapi siapa cepat masuk ke dalam kolam ketika kolam itu berguncang, bergolak begitu. Banyak orang yang sedang sakit di sana, dan salah satunya diceritakan dalam kisah ini ada seorang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun ada di situ. Jadi kita tidak tahu umur orang ini sudah berapa lama, umurnya sudah berapa, mungkin 40, 50 kita tidak tahu. Tetapi Injil Yohanes mengatakan dia di situ sudah 38 tahun supaya dia bisa masuk ke dalam kolam ketika kolam itu airnya bergolak. Saudara, tentunya orang yang sakit dikatakan bukan hanya dia, tetapi ada orang lumpuh, ada orang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, dan juga mungkin penyakit-penyakit lainnya. Mereka tidak sedang antri supaya bisa sembuh, tetapi untuk cepet-cepetan masuk ke dalam kolam. Jadi kalau seandainya pada waktu itu, gitu kan, saya membayangkan orang mendapatkan pengobatan ataupun ingin sembuh itu ada nomor antriannya. Tentunya orang lumpuh itu tidak perlu menunggu sampai 38 tahun di sana. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui bagian ini kita tahu bahwa kondisi ataupun keadaan manusia itu akan kehilangan pengharapan ketika mereka dalam kesusahan, ketika mereka ada dalam kesulitan. Orang-orang yang berkumpul di sini mereka hanya memiliki satu pengharapan, bagaimana caranya supaya mereka bisa sembuh dengan cara saling mendahului untuk masuk ke dalam kolam tersebut, karena mereka dalam kondisi sakit. Jadi mereka hanya mengharapkan kolam itu supaya bisa masuk ke dalamnya. Saudara, setiap orang pasti mengalami yang namanya sakit di dalam hidupnya. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang supaya bisa sembuh dari sakit. Kalau pada zaman modern ini orang datang ke dokter, ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kalau pada zaman-zaman dahulu sebelum ada dokter dan lain sebagainya, mungkin kalau pada zaman Tuhan Yesus ada tabib yang bisa menolong dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Tetapi dengan banyaknya orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, dan mungkin juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya, atau setidaknya ketiga jenis penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib pada zaman itu, sehingga mereka mengharapkan suatu yang spektakuler, suatu yang supranatural, sesuatu yang tidak masuk akal untuk mendapatkan kesembuhan. Dan kalau kita berkaca dari peristiwa ini, sebetulnya bukan hanya terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Tentunya di zaman-zaman selanjutnya, bahkan pada zaman TikTok hari ini, orang kalau sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter, maka dia pun mencari pengobatan-pengobatan alternatif. Bahkan yang tidak masuk akal sekalipun akan didatangi untuk mendapatkan pertolongan. Beberapa tahun lalu viral begitu ya, ponari. Ada yang masih ingat kisah ponari tentang batu petir itu?
Itu di Jawa Timur seorang anak nemu batu, batunya itu kelihatan bagus, di tengah jalan dia buang ceritanya. Sudah dibuang, sampai rumah batu itu ada di rumah. Kemudian tetangganya atau anggota keluarganya itu demam begitu, lalu dikasih batu itu sembuh. Lalu berita itu menyebar. Sampai-sampai orang dari luar pulau datang ke Jawa Timur untuk apa? Untuk ketemu ponari supaya dia disembuhkan. Bahkan peceren tempat dia mandi itu pun, tahu ya peceren ya, kalau kita tahu peceren lah, yang kamar mandinya di luar itu kan ada air ngalir. Dipungutin, diambilin dan lain sebagainya. Dan dipercaya bisa memberikan kesembuhan. Tapi apakah benar demikian? Itulah orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, sehingga akal sehatnya itu bisa hilang karena penyakit yang dialaminya, penderitaan yang dialami. Saudara, hari ini banyak orang yang kehilangan penderitaan, kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Apa sih yang membuat orang itu kehilangan pengharapan? Mungkin masalah di dalam hidupnya. Masalah di dalam hidup manusia kalau berlarut-larut tidak selesai-selesai, orang akan kehilangan pengharapan. Penderitaan yang sedang dialami nggak kunjung hilang, nggak kunjung selesai. Orang bisa mengalami putus asa, tidak memiliki pengharapan. Demikian juga kita melihat apa yang dialami oleh orang lumpuh di dalam bagian ini. Ketika dia melihat ataupun ketika dia memiliki pengalaman selama 38 tahun menunggu di sana untuk mendapatkan kesembuhan, dia tidak memperolehnya. Di dalam bagian ini kita lihat ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, di dalam ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus dalam tanda kutip adalah satu pertanyaan yang agak nyeleneh. Kenapa? Karena di dalam bagian sebelumnya diceritakan di Serambi itu ada banyak orang-orang yang sedang sakit. Semuanya pengen sembuh, tidak usah ditanya. Semuanya pasti menginginkan mereka bisa sembuh dari sakit yang dialaminya. Baik itu yang buta, yang lumpuh maupun yang timpang. Tetapi satu hal yang sangat menarik di sini adalah Tuhan Yesus memilih satu orang yang dia tahu dia sudah lama di situ. Sudah 38 tahun. Ya kalau dihitung-hitung dengan umur Yesus waktu jadi manusia, masih tuaan yang lumpuh itu dibandingkan Yesus yang memulai pelayanannya pada usia 30. Jadi tanya kepada orang yang lebih tua, maukah engkau sembuh? Ketika dia melihat orang yang kemungkinan sudah tidak memiliki pengharapan lagi itu. Kita tahu dari mana orang itu tidak memiliki pengharapan ataupun sudah putus asa. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Kenapa orang ini berputus asa? Karena sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada orang yang membantunya untuk segera menurunkan dia ke dalam kolam itu. Dan sekalipun dia mengatakan, aku berusaha menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi saudara, kita melihat bahwa di dalam kondisi manusia ketika di dalam kesusahan, karena sakit penyakit yang mereka alami, kita menemukan ada begitu banyak orang-orang yang egois, yang tidak mempedulikan keadaan orang lain. Kalau kita hari ini, mungkin sebagian kita sudah memiliki kesadaran itu ketika kita datang ke rumah sakit ataupun ke klinik ataupun ke puskesmas. Mungkin kalau kita lihat ada antrian, kita tidak akan mendahului ke depan. Kalau kita mendahului ke depan, orang akan marah, ke belakang antri. Kita akan dengan kesadaran sendiri, ya udah kita mundur. Kalau kita udah tahu ini antri, ya kita paling belakang. Mungkin kalau kita ragu-ragu ini bener antrian nggak, kita tanya, Mas atau Mbak, ini antrian ya untuk ke sana ya? Kita pasti tanya, mencari tahu. Tetapi saudara, di dalam bagian ini
mereka tidak antri untuk masuk ke dalam kolam itu. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Yang mereka pedulikan adalah keselamatan mereka sendiri, kesembuhan mereka sendiri. Sehingga keegoisan orang lain inilah yang membuat orang yang lumpuh ini mengalami keputusasaan. Dia hanya memiliki harapan, tetapi harapan itu tinggal harapan karena dia tidak memiliki daya dan kekuatan untuk mendahului orang lain masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini betapa menyedihkannya kehidupan manusia ketika manusia itu tidak saling peduli satu dengan yang lain, tidak saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Ketika orang lain tidak mau membantu dan menolong orang yang lebih membutuhkan. Saudara, ada yang mengatakan bahwa orang yang lumpuh ini dalam tanda kutip sebetulnya dia ada di dalam zona nyaman. Sehingga Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Kenapa dikatakan zona nyaman, saudara? Tempat di mana dia berbaring adalah tempat di mana orang-orang datang untuk mendapatkan kesembuhan. Selama 38 tahun dia ada di situ, dari mana dia mendapatkan makanan? Setidaknya selama 38 tahun dia tidak berkekurangan. Kemungkinan ada begitu banyak orang yang datang ke sana mengantarkan saudaranya yang sedang sakit. Dan secara manusia ada yang memiliki prinsip pandangan bahwa dengan memberikan sedekah, dengan memberikan sesuatu kepada orang yang miskin, orang yang minta-minta, maka dia akan mendapatkan rezeki. Ada belas kasihan menolong orang lain, begitu ya. Jadi kemungkinan orang lumpuh ini sudah dalam tanda kutip zona nyaman karena ya orang datang ngasih dia makanan, ngasih dia uang, memberikan sedekah, mungkin yang datang ke sana membagikan rotinya dan lain sebagainya. Sehingga dia di situ bertahun-tahun, selama 38 tahun, dia mampu untuk bertahan hidup. Setidaknya dia mampu untuk merawat dirinya. Karena kalau yang namanya orang terus-menerus berbaring, kira-kira apa yang terjadi? Makan berbaring, minum berbaring, bertahun-tahun punggungnya akan membusuk. Mungkin punggungnya akan bolong dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, orang yang lumpuh itu masih tetap bisa berkomunikasi, mungkin juga dapat beraktivitas untuk mengurusi dirinya sendiri. Nah, sehingga Tuhan mengatakan kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan bertanya hal yang demikian, Tuhan ingin membukakan mata hatinya, mata rohaninya, bahwa kalau engkau sembuh, engkau harus keluar dari zona nyamanmu. Janganlah engkau terus-menerus mengharapkan kolam itu. Ketika Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Tuhan mau membukakan matanya supaya imanmu terbuka. Jangan mengharapkan sesuatu yang ada di kolam itu, tetapi berharaplah kepada yang memberi hidup. Berharaplah kepada sumber penyembuh itu sendiri, yaitu kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika orang itu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melihat ada satu keputusasaan. Seolah-olah dia mengatakan, aku nggak mungkin sembuh, karena tidak ada orang yang bisa mengangkat aku untuk masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu bergolak. Nggak mungkin aku bisa sembuh, karena ketika aku berjalan ke sana, berupaya ke sana, mungkin ngesot ataupun mungkin merangkak, sudah ada orang lain yang mendahului aku. Jadi saudara, harapan tinggal harapan. Dia ada di dalam keputusasaan. Dan Tuhan tahu keputusasaan orang itu. Orang yang setia menemukan ataupun mendapatkan, menginginkan kesembuhan itu, tetapi tidak pernah ia peroleh. Sehingga Tuhan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, di dalam bagian ini, kenapa sih Tuhan menyembuhkan hanya satu orang? Di dalam bagian ini diceritakan hanya orang yang lumpuh itu, padahal ada begitu banyak orang yang sakit.
Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam melakukan berbagai macam mujizat, itu didasari oleh belas kasihan. Selain ada belas kasihan kepada orang yang memang membutuhkan, yang dipilih oleh Tuhan, ada satu rencana di dalam kehidupan orang tersebut. Jika memang Allah itu adalah sumber daripada penyembuhan, seharusnya Tuhan pun bisa menyembuhkan dengan cara yang ajaib, tidak harus melalui Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan orang ini menunggu di situ selama 38 tahun, tentunya Allah memiliki rencana di dalam hidupnya. Allah mau memakai dia menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan. Sehingga di dalam bagian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana dia bersaksi tentang siapa yang menyembuhkannya, walaupun dia tidak mengenal. Saudara, dalam bagian ini, dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, orang yang lumpuh ini tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi dia mau menceritakan pergumulannya, menceritakan tentang keputusasaannya kepada Tuhan. Dan ia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dia mendapatkan mujizat. Dan mujizat itu terjadi pada hari Sabat. Kenapa umur itu perlu ditulis oleh Yohanes? Bukan tanpa tujuan Yohanes menuliskan umur orang itu di situ sudah 38 tahun. Artinya orang ini sudah dewasa. Ya boleh dikatakan sudah tua. Karena di dalam perikop selanjutnya dia dimintai pertanggungjawaban tentang menjaga hari Sabat. Orang yang lumpuh itu ketika mengangkat tilamnya, orang ahli-ahli Taurat menegurnya, kenapa engkau mengangkat tilammu pada hari Sabat? Jadi orang itu tidak mengenal dia kalau dia ini adalah orang yang lumpuh. Mungkin juga ada yang mengenal, tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak mempersoalkan kenapa kamu sembuh, siapa yang menyembuhkan engkau. Enggak. Mereka tahu bahwa hari Sabat itu harus dijaga kekudusannya, tidak boleh bekerja. Tetapi mengapa engkau mengangkat tilam pada hari Sabat? Siapa yang menyuruhmu? Bukankah kamu sebagai orang yang dewasa sudah tahu bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja, termasuk mengangkat tilam? Sehingga orang-orang pada zaman itu dapat digambarkan adalah orang-orang yang terkungkung di dalam hukum Taurat. Mereka terbelenggu dengan aturan-aturan adat istiadat Yahudi. Sehingga kehidupan mereka tidak terbuka untuk memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kehidupan mereka sibuk mengurusi hal-hal yang bersifat lahiriah, sementara kerohanian mereka kering. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pengharapan. Apapun masalah persoalan di dalam kehidupan kita hari ini, janganlah sampai kita kehilangan pengharapan. Janganlah kita terus fokus kepada masalah persoalan yang tengah kita alami. Karena Tuhan telah datang menyelamatkan saudara dan saya supaya kita memiliki pengharapan. Yaitu bukan hanya pengharapan hidup yang kekal, tetapi juga pengharapan untuk menjalani hari-hari dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah, ada kesulitan yang tengah kita alami hari ini. Janganlah kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang berputus asa dengan berbagai masalah yang ada dalam hidup kita. Karena kita memiliki Tuhan. Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat membimbing, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk menjalani tanggung jawab kita hari ini. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam pembacaan bersama, bahwa pengharapan itu teguh, pengharapan itu akan memberikan kekuatan karena Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, menuntun kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sesungguhnya telah menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kita. Kalau kita sakit, okelah, karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita lemah, dampak dari dosa itu ada dalam tubuh kita. Mungkin kita sakit seminggu, 2 minggu, sembuh, ada yang sebulan, 2 bulan baru sembuh.
Ada yang bertahun-tahun belum juga sembuh. Ada di dalam tubuh kita penyakit itu. Karena kita melihat bahwa tidak semua penyakit itu Tuhan sembuhkan. Tuhan mengizinkan manusia yang berdosa, manusia yang penuh kelemahan, keterbatasan itu mengalami sakit penyakit supaya dia mengharap kepada Tuhan, supaya dia senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya dalam kelemahan kita sebagai orang percaya kita memandang bahwa kita memiliki Allah yang akan memampukan kita di dalam menghadapi sakit penyakit itu. Sama seperti Paulus, sekalipun dia bisa mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit, tetapi tidak semua orang sakit yang dia jumpai dia bisa menyembuhkannya. Bahkan di dalam tubuh dia sendiri ada penyakit, dia sudah berdoa, meminta kepada Tuhan berkali-kali, tetapi penyakitnya juga tidak diangkat oleh Tuhan, tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia merasakan bahwa justru di dalam kelemahanku itulah aku merasa kuat. Karena dalam menjalani segala sesuatu, dia bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, apapun sakit penyakit kita hari ini, mungkin kita dalam tubuh kita ada gangguan penyakit. Tetapi ketika kita masih diberikan kekuatan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita ada masalah, kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan, tetapi belum terselesaikan. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita juga mengalami masalah, apalagi dalam masa-masa pandemi. Ada begitu banyak orang yang sedang kesusahan, banyak orang yang sedang kesulitan. Bahkan mungkin pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini membuat begitu banyak orang berputus asa. Tetapi pada hari ini saya mengajak kepada setiap kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah memiliki iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berikanlah teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saat ini mereka sedang berputus asa, bahwa kita punya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan senantiasa membimbing kita melalui berbagai macam masalah dan persoalan yang tengah kita alami hari ini. Dan masalah terbesar yang tadi saya katakan dalam hidup manusia adalah dosa. Tetapi Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini memberikan pengharapan. Tuhan Yesus telah menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Dan pengharapan itu, firman Tuhan mengatakan, itu sudah tersedia. Tuhan akan memberikannya. Kapan? Pada akhir zaman. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi sudah dikatakan hal yang demikian. Sehingga karena kita sudah memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal, maka di dalam hidup ini kita harus terus-menerus menyucikan diri kita, hidup dengan meneladani Yesus Kristus, hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Agar supaya melalui masalah persoalan itu kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Sama seperti orang yang lumpuh tadi. Ketika di dalam proses perjalanannya dia mengenal Yesus Kristus, mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa memberikan kesaksian di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidupilah pengharapan yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Tuhan Yesus telah datang di dalam hidup saudara dan saya. Ia telah menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa, yaitu maut, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Kita sudah punya Tuhan Yesus, dan dia telah menjadi teladan di dalam hidup kita. Dia telah menjadi contoh bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Kita pun akan mengalami apa yang sama di dalam kematian Yesus Kristus. Dan kita juga akan bersama-sama dibangkitkan di dalam Kristus untuk menikmati kehidupan yang kekal itu. Oleh sebab itu saudara, melalui pengharapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, melalui pengharapan yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita hari ini, marilah kita bersama-sama dengan sukacita
menghadapi pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Karena masalah apapun yang sedang saudara dan saya alami hari ini adalah proses bagaimana supaya saudara dan saya bertumbuh, berakar di dalam iman kita. Kita mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apapun masalahmu hari ini, jangan lupa, berdoalah senantiasa. Karena dengan berdoa itu saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan berdoa berarti kita menyerahkan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa berarti kita berserah bahwa Tuhan akan menolong hidup kita untuk melalui berbagai macam kesulitan di dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan saudara dan saya melalui itu semua. Dan di dalam prosesnya hidup kita akan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, melalui tema kita hari ini, melalui tema pengharapan, marilah saya mengajak kepada setiap kita untuk tidak kehilangan pengharapan dalam hidup kita, tidak berputus asa ketika ada masalah persoalan yang sedang kita alami, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di dalam berbagai masalah persoalan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami, entah itu sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami memberikan pengharapan itu ya Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini, Engkau telah menebus kami sebagai umat-Mu, sebagai manusia yang berdosa. Supaya di dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal itu Tuhan, kami mau hidup dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apapun masalah persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau tahu akan pergumulan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan Roh Kudus-Mu kiranya terus memimpin dan membimbing kami melalui itu semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pagi ini, kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita dapat memahaminya, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi doxology. Berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi, kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta gereja untuk petugas pelayanan minggu depan tanggal 28 November 2021. Liturgis Ibu Penginjil Rita Purwanto, doa syafaat saya sendiri petugas pelayanan Ibu Rasini, doa syukur Ibu Rasini, LCD Saudari Siska, Kipo Saudari Leni. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana masa-masa pandemi ini yang semakin melonjak ya. Kita kiranya sebagai anak-anak Tuhan tidak putus asa, tapi tetap setia, bersandar dan mencari Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga studinya. Baiklah, kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan memberkati.